Contoh soal 5. Diketahui, sebuah konstruksi pelengkung 3 sendi yang digabungkan dengan konstruksi balok Gerber dibebani oleh beban terpusat P1, beban terpusat P2, dan beban merataki. Jika P1 sama dengan 2 kN, P2 sama dengan 4 kN, beban merataki sebesar 1 kN setiap meter panjang, dan tinggi konstruksi sama dengan 3 meter, diminta hitung dan gambarkan bidang momen BMD, bidang gaya lintang SFD, dan bidang gaya normal NFD. Penyelesaian. Karena konstruksi portal digabungkan dengan konstruksi balok Gerber, maka untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu membagi konstruksi menjadi 3 bagian, di mana bagian yang mendapat pelimpahan beban merata harus dihitung terlebih dahulu. Perhatikan gambar. Bagian yang harus dihitung terlebih dahulu, yang pertama bagian 1, yaitu bagian AS1. Selanjutnya bagian 2, yaitu bagian S2B. Dan yang terakhir bagian 3, yaitu bagian S1, C, E, S, D, F, S2. Bagian 1, yaitu bagian AS1. Perhatikan gambar. Langkah 1, kita akan menghitung besar dan arah reaksi vertikal pada peletakan sendi A dan sendi S1. Untuk menghitung besarnya gaya AP, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik S1 sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya AP ke atas. Dengan demikian, momen-momen yang bekerja di titik S1 yaitu gaya AP kali jarak AP ke S1 4 meter, dikurangi gaya P1 kali jarak P1 ke S1 2 meter, sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai P1, selanjutnya kita dapat persamaan 4 AP dikurangi 2 kali 2 sama dengan 0. Dengan mengalihkan bilangan yang ada, selanjutnya didapat 4 AP dikurangi 4 sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besar gaya AP sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 kN dan arah gaya AP ke atas. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya gaya S1P, kita asumsikan bahwa arah gaya S1P ke atas. Karena letak beban P1 simetris di tengah bentang, maka besar gaya S1P sama dengan besar gaya AP sama dengan 1 kN. Setelah memperoleh besar reaksi, langkah yang kedua yaitu menghitung momen. Karena titik A dan S1 merupakan peletakan sendi, maka MA sama dengan MS1 sama dengan 0.
Untuk momen di titik G atau mg sama dengan gaya AP kali jarak gaya AP ke titik G 2 meter sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 kN/meter. Langkah yang ketiga yaitu menghitung besar gaya lintang. Dengan memperhatikan gambar, gaya lintang di titik A atau di A sama dengan gaya AP sama dengan 1 kN. Selanjutnya, gaya lintang di titik G atau di G sama dengan gaya AP dikurangi gaya P1 sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 kN. Dan yang terakhir, gaya lintang di titik S1 atau DE1 sama dengan gaya S1P sama dengan 1 kN. Berikutnya, bagian 2, yaitu bagian S2B. Sama seperti pada bagian AS1, langkah 1, kita akan menghitung besarnya reaksi vertikal pada perletakan sendi B dan S2. Untuk menghitung besarnya gaya BP, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik S2 sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya BP ke atas. Dengan demikian, momen-momen yang bekerja di titik S2 yaitu negatif gaya BP kali jarak gaya BP ke S2 4 meter, ditambah gaya P2 kali jarak P2 ke S2 3 meter, sama dengan 0. Kita masukkan nilai P2 sehingga didapat persamaan negatif 4 BP ditambah 4 kali 3 sama dengan 0. Kalikan bilangan yang ada sehingga didapat negatif 4 BP ditambah 12 sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya BP sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan 3 kN dan arah gaya BP ke atas. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya gaya S2P, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik B sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya S2P ke atas. Dengan demikian, momen-momen yang bekerja di titik B yaitu gaya S2V kali jarak S2V ke B 4 meter dikurangi gaya P2 kali jarak P2 ke B 1 meter sama dengan 0. Kita masukkan nilai P2 sehingga didapat persamaan 4S2V dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. Kalikan bilangan yang ada sehingga didapat 4S2V dikurangi 4 sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya S2V sama dengan
4 dibagi 4 sama dengan 1 kN dan arah gaya S2V ke atas. Langkah 2. Menghitung momen. Karena titik B dan titik S2 merupakan peletakan sendi, maka MB sama dengan MS2 sama dengan 0. Untuk momen di titik H atau MH sama dengan gaya S2V kali jarak gaya S2V ke titik H 3 meter sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 kN meter. Langkah 3. Menghitung gaya lintang. Dengan memperhatikan gambar, kita dapat mengetahui bahwa gaya lintang di titik B atau DB sama dengan gaya BV sama dengan 3 kN. Gaya lintang di titik H atau DH sama dengan gaya BV dikurangi gaya P2 sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1 kN. Dan yang terakhir, gaya lintang di titik S2 atau DS2 sama dengan gaya S2V sama dengan 1 kN. Bagian 3 yaitu bagian C, S1, E, S, D, F, S2. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan menghitung reaksi pada peletakan sendi C, yaitu CP dan CH. Besarnya gaya S1V aksen sama dengan gaya S1V sama dengan 1 kN, arah gaya S1V aksen ke bawah. Besarnya gaya S2V aksen sama dengan gaya S2V sama dengan 1 kN dan arah gaya S2V aksen ke bawah. Untuk mempermudah perhitungan, kita rubah beban merata pada batang S1E menjadi Q1, batang EF menjadi Q2, dan batang FS2 menjadi Q3. Dengan demikian, besarnya gaya Q1, Q2, dan Q3 yaitu gaya Q1 sama dengan gaya Q3 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 kN. Sedangkan beban terpusat Q2 yang terletak pada tengah bentang EF sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10 kN. Untuk menghitung besarnya gaya CP, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik D sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya CP ke atas. Dari gambar, momen-momen yang bekerja di titik D yaitu gaya CP kali jarak CP ke D 10 meter kurang gaya S1V aksen kali jarak S1V aksen ke D 11 meter kurang gaya Q1 kali jarak Q1 ke D 1/2 ditambah 10 meter kurang gaya Q2 kali jarak Q2 ke titik D 5 meter ditambah gaya Q3 kali jarak gaya Q3 ke titik D 1/2 meter ditambah gaya S2V aksen kali jarak S2V aksen ke titik D 1 meter sama dengan 0.
Kita masukkan nilai-nilai yang ada, sehingga didapat persamaan 10 CV dikurangi 1 kali 11 dikurangi 1 kali 10,5 dikurangi 10 kali 5 ditambah 1 kali 0,5 tambah 1 kali 1 sama dengan 0. Kalikan bilangan-bilangan yang ada sehingga didapat 10 CV dikurangi 11 dikurangi 10,5 dikurangi 50 ditambah 0,5 ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya 10 CV dikurangi 70 sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya CV sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7 kN dan arah gaya CV ke atas. Untuk menghitung besarnya gaya CH, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik S sebelah kiri sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya CH ke kanan. Berdasarkan gambar, momen-momen yang bekerja di titik S yaitu negatif gaya S1V aksen kali jarak ke titik S 6 meter dikurangi gaya Q1 kali jarak ke titik S 1/2 ditambah 5 meter dikurangi gaya Q2/2 dikali jarak ke titik S 5/2 meter ditambah gaya CV kali jarak ke titik S 5 meter dikurangi gaya CH kali jarak ke titik S 3 meter sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang ada sehingga didapat persamaan negatif 1 kali 6 dikurangi 1 kali 5,5 dikurangi 10/2 dikali 2,5 ditambah 7 kali 5 dikurangi 3 CH sama dengan 0. Kalikan bilangan-bilangan yang ada sehingga didapat negatif 6 dikurangi 5,5 dikurangi 12,5 ditambah 35 dikurangi 3 CH sama dengan 0. Selanjutnya 11 dikurangi 3 CH sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya CH sama dengan negatif 11 dibagi dengan negatif 3 sama dengan 3,667 kN dan arah gaya CH ke kanan. Setelah memperoleh reaksi peletakan sendi C, selanjutnya kita akan menghitung reaksi peletakan sendi D, yaitu gaya DV dan gaya DH. Untuk menghitung besarnya gaya DV, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik C sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya DV ke atas. Dengan demikian, momen-momen yang bekerja di titik C yaitu negatif gaya DV
kali jarak gaya DV ke titik C 10 meter, ditambah gaya S2V aksen kali jarak ke titik C 11 meter, ditambah gaya Q3 kali jarak Q3 ke titik C 1/2 ditambah 10 meter, ditambah gaya Q2 kali jarak gaya Q2 ke titik C 5 meter, dikurangi gaya Q1 kali jarak Q1 ke titik C 1/2 meter, dikurangi gaya S1V aksen kali jarak ke titik C 1 meter, sama dengan 0. Masukkan nilai-nilai yang ada, sehingga didapat persamaan negatif 10 dV ditambah 1 kali 11 ditambah 1 kali 10,5 ditambah 10 kali 5 dikurangi 1 kali 0,5 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. Dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang ada, selanjutnya didapat negatif 10 dV ditambah 11 ditambah 10,5 ditambah 50 dikurangi 0,5 dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya didapat negatif 10 dV ditambah 70 sama dengan 0. Dengan demikian, besarnya gaya DV sama dengan negatif 70 dibagi dengan negatif 10 sama dengan 7 kN dan arah gaya DV ke atas. Untuk menghitung besarnya gaya DH, kita gunakan persamaan jumlah momen yang bekerja di titik S bagian kanan sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa arah gaya DH ke kiri. Dengan memperhatikan bagian D S2Fs, kita dapat mengetahui momen-momen yang bekerja di titik S yaitu gaya S2V aksen kali jarak ke titik S 6 meter ditambah gaya Q3 kali jarak Q3 ke titik S 1/2 ditambah 5 meter ditambah gaya Q2/2 kali jarak ke titik S 5/2 meter dikurangi gaya DV kali jarak gaya DV ke titik S 5 meter ditambah gaya DH kali jarak ke titik S 3 meter sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, sehingga didapat persamaan 1 kali 6 ditambah 1 kali 5,5 ditambah 10/2 dikali 2,5 dikurangi 7 kali 5 ditambah 3 DH sama dengan 0. Dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang ada, selanjutnya didapat 6 ditambah 5,5 ditambah 12,5 dikurangi 35 ditambah 3 DH sama dengan 0. Selanjutnya didapat negatif 11 ditambah 3 DH sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya DH sama dengan 11 dibagi 3 sama dengan 3,667 kN dan arah gaya DH ke kiri.
Setelah memperoleh besar dan arah reaksi perletakan sendi C dan D, maka langkah selanjutnya adalah menghitung momen. Pertama, momen di titik S1 sama dengan momen di titik C, sama dengan momen di titik S, sama dengan momen di titik D, sama dengan momen di titik S2, sama dengan 0, karena titik-titik tersebut merupakan perletakan sendi. Kedua, momen di titik E, kita tinjau terhadap batang CE, sama dengan negatif gaya CH kali jarak ke titik E 3 meter, sama dengan negatif 3,667 kali 3, sama dengan negatif 11,001 kN. Ketiga, momen di titik E atau ME kita tinjau terhadap batang S1E sama dengan negatif gaya E1V aksen kali jarak ke titik E 1 meter dikurangi gaya Q1 kali jarak ke titik E 1/2 meter sama dengan negatif 1 kali 1 dikurangi 1 kali 0,5 sama dengan negatif 1 kurang 0,5 sama dengan negatif 1,5 kN. Keempat, momen di titik E atau ME kita tinjau terhadap batang ES sama dengan negatif gaya CH kali jarak ke titik E 3 meter dikurangi gaya E1V kali jarak ke titik E 1 meter dikurangi gaya Q3 kali jarak ke titik E 1/2 meter sama dengan negatif 3,667 kali 3 dikurangi 1 kali 1 dikurangi 1 kali 0,5 sama dengan negatif 11,001 dikurangi 1 dikurangi 0,5 sama dengan negatif 12,501 kN. Kelima, momen di titik F atau MF kita tinjau terhadap batang DF sama dengan negatif gaya DH kali jarak ke titik F 3 meter sama dengan negatif 3,667 kali 3 sama dengan negatif 11,001 kN. Keenam, momen di titik F atau MF kita tinjau terhadap batang S2F sama dengan negatif gaya S2V kali jarak ke titik F 1 meter dikurangi gaya Q3 kali jarak ke titik F 1/2 meter sama dengan negatif 1 kali 1 dikurangi 1 kali 0,5 sama dengan negatif 1,5 kN. Dan yang terakhir, momen di titik F atau MF kita tinjau terhadap batang Fs sama dengan negatif gaya DH kali jarak ke titik F 3 meter dikurangi gaya S2V kali jarak ke titik F 1 meter dikurangi gaya Q3 kali jarak ke titik F 1/2 meter sama dengan negatif 3,667 kali 3 dikurangi 1 kali 1 dikurangi 1 kali 0,5 sama dengan negatif 11,001 dikurangi 1 dikurangi 0,5 sama dengan negatif 12,501 kN.
Langkah yang ketiga, menghitung gaya lintang. Yang pertama, gaya lintang di titik S1 atau DE1 sama dengan negatif gaya S1V aksen sama dengan negatif 1 kN. Kedua, gaya lintang di titik E atau DE kita tinjau terhadap batang S1E sama dengan gaya lintang di titik S1 dikurangi gaya Q1 sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2 kN. Ketiga, gaya lintang di titik E atau DE kita tinjau terhadap batang ES sama dengan gaya CV dikurangi gaya lintang di titik E yang kita tinjau terhadap batang S1E sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5 kN. Keempat, gaya lintang di titik F atau DF kita tinjau terhadap batang SF sama dengan negatif beban merataki kali 5 sama dengan negatif 1 kali 5 sama dengan negatif 5 kN. Kelima, gaya lintang di titik F atau DF kita tinjau terhadap batang FS2 sama dengan gaya lintang di titik F yang telah kita tinjau terhadap batang SF ditambah gaya DP sama dengan negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2 kN. Dan yang terakhir, gaya lintang di titik S2 atau DS2 sama dengan gaya lintang di titik F yang telah kita tinjau terhadap batang FS2 dikurangi beban Q3 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kN.